Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Hanifah Rashidaryani dari Teknologi Pembelajaran S2 UNY. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bab 13 dan 14 yang berjudul Cost Analysis and Rapid Analysis Method dari bukunya Lee, William W. and Owens, Diana L. yang berjudul Multi-Based Instructional Design, Computer-Based Training, Web-Based Training, Distance Broadcast Training, and Performance-Based Solution Second Edition. Di bab kali ini kita akan membahas secara singkat mengenai dua rumus penting dalam menyusun laporan analisis biaya untuk menentukan keuntungan dari solusi yang ditawarkan oleh suatu proyek yang dibuat seorang desainer pembelajaran. Dalam hal ini rumusnya ada dua, yaitu yang pertama CBA atau Cost Benefit Analysis yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan sebelum desainer menyetujui akan mengambil suatu proyek. Kemudian yang kedua ada ROI, Return of Investment, yaitu bisa digunakan sebagai tolak ukur seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh ketika proyek telah dilaksanakan. Karena bisnis selalu mempertimbangkan tentang biaya, maka sebagai seorang desainer pembelajaran yang profesional harus mampu untuk menawarkan solusi pemecahan masalah yang memiliki nilai untung serta efektif dalam segi biaya. Dokumen hasil dari analisis biaya nantinya akan disebarkan kepada stakeholder dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan dukungan untuk mensukseskan pelaksanaan proyek. Yang kedua, mendemonstrasikan bahwa solusi yang diajukan telah memiliki nilai dan efektif dalam segi biaya. Dan yang ketiga, untuk mempertahankan kredibilitas bahwa proyek mampu dan fokus dalam perkembangan perusahaan. Kemudian, berikut ini adalah proses dalam menyusun cost analysis. Yang pertama yaitu menghasilkan CBA. Sebelum memulai proyek, terlebih dahulu menentukan perkiraan keuntungan yang akan didapat selama proyek, yaitu dengan melakukan 1. Menghitung perkiraan pengeluaran dari proyek, yaitu menghitung perkiraan biaya yang akan dikeluarkan dalam melakukan assessment, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Kemudian yang kedua yaitu menghitung perkiraan pendapatan dari proyek. Yang ketiga, membagi total perkiraan, yaitu pendapatan dan pengeluaran. Kemudian yang keempat, menyatakan hasil CBA dalam bentuk rasio. Yang kedua, menentukan ROI atau Return of Investment. Menyiapkan analisis ROI dengan cara mengumpulkan data biaya masalah yang ingin diselesaikan melalui proyek, yaitu dengan menentukan 1. Total net value atau mengurangi total pendapatan dan pengeluaran. Dan yang kedua, membagi total net value dengan biaya total. Kemudian yang ketiga, hasilnya nanti dikalikan dengan 100 dan dibentuk dalam format persen. Kemudian langkah yang ketiga yaitu membentuk laporan hasil. Membuat dokumen berisi laporan dari hasil analisis biaya kepada klien. Apabila klien adalah dari tim manajemen, maka akan lebih baik untuk menggunakan gaya pengemasan yang menarik dan jelas ketika mempresentasikan hasil laporan kepada mereka. Inti dari bab ini yaitu analisis biaya dapat membantu desainer pembelajaran untuk mendemonstrasikan nilai atau tujuan proyek, kemudian mendapatkan dana yang dibutuhkan, serta fokus pada pengembangan multimedia dengan lebih efektif. Kemudian bab yang selanjutnya yaitu Rapid Analysis Method. Metode ini terjadi karena seringnya terjadi perubahan di dalam bisnis maupun industri, sehingga diperlukan adanya jabatan pelatihan yang dapat merespon dengan cepat efek yang diakibatkan oleh perubahan tersebut. RAM merupakan metode untuk mendapatkan hasil analisis permasalahan dengan mengumpulkan informasi yang valid dengan waktu yang cepat. Keuntungan dan manfaat dilakukannya RAM, yaitu yang pertama, memfasilitasi dalam mengumpulkan data dari seluruh jajaran organisasi, baik manajemen maupun karyawan, dari seluruh metode, baik secara interview maupun observasi secara bersamaan. Yang kedua, mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi yang saat ini dengan kondisi yang diinginkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, mengurangi 2-3 siklus waktu dalam menganalisis jika metode ini digunakan dengan efektif. Beberapa faktor penting yang harus hadir dalam metode ini agar sukses yaitu apabila salah satunya hilang maka data ini juga tidak dapat mengenai target. Faktor yang pertama
Analisis memiliki pengalaman yang tinggi dan mampu secara intuitif mengerti aspek apa yang dibutuhkan selama asesmen dan proses analisis dalam setiap mengajukan pertanyaan. Kemudian yang kedua, analisis memahami perusahaan, yaitu tujuan perusahaan, proses pelaksanaan kerja di dalam perusahaan, karena latar belakang dari perusahaan ini dapat dijadikan bahan penting untuk dianalisis dengan cepat dalam berbagai situasi yang membutuhkan intervensi. Kemudian yang selanjutnya, analis harus memiliki kemampuan yang baik dalam mendengarkan dan menyelidiki detail dengan tepat. Pertanyaan yang disampaikan oleh analis harus ringkas, namun mencakup seluruh informasi dan menghindari pertanyaan yang berulang dalam sesi wawancara. Ini adalah 5 aktivitas yang terjadi selama pelaksanaan RAM atau Rapid Analysis Method. Yaitu yang pertama, dimulai dari yang bawah, menyiapkan analisis dengan cara menghadiri meeting yang dilakukan oleh setiap orang yang terlibat, kecuali mereka yang akan diwawancara dan diobservasi. Setelah itu, membagi pekerjaan kepada setiap analis jika lebih dari satu untuk melakukan wawancara dan observasi pada 3 kelompok jabatan secara vertikal, yaitu manajemen atas, manajemen tengah, dan karyawan sebagai target audiens. Kemudian yang kedua, menanyakan dan menyelidiki pertanyaan khusus, yaitu analis terlebih dahulu telah membuat list pertanyaan yang sama kepada setiap orang dari ketiga bagian manajemen itu. Kemudian yang ketiga, mendengarkan dan merekam respon, sehingga hasil jawaban yang didapat dari wawancara atau observasi ini dapat dikategorisasikan atau dikelompokkan ke dalam list untuk mengetahui apakah informasi yang dibutuhkan sudah terpenuhi atau belum. Yang keempat, yaitu mengobservasi kinerja secara aktual. Analis harus mengamati orang-orang di dalam perusahaan tersebut dalam menyelesaikan tugasnya untuk mengamati apakah yang mereka katakan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian yang kelima, yaitu yang terakhir, melaporkan hasil. Analis akan meringkas seluruh hasil pengamatan dan menyiapkan untuk melaporkan hasil temuan. Akan ada banyak sekali data yang perlu dianalisis bergantung dari ukuran proyek, kemudian jumlah analis, atau hasil wawancara dan observasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.